semangat ya sore hari ini. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami di tempat ini. Sore hari ini kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu diperbaharui Tuhan, pengenalan kami kepada Engkau. Biarlah kami boleh menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami serahkan kepadamu Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Mari Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi. Kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, yang menyegarkan rohani kami. Pengenalan kami kepada Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau siap untuk melawat setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. WBT memang hebat. Coba WBT memang hebat. Puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan dulu Mars WBT kita ya. Kita bangkit berdiri kembali ya. Kami wanita Kristus menjadi teladan kebenaran, pancarkan kemuliaan dan keindahan yang Tuhan berikan. Kami wanita Kristus selalu hidup surut rencananya, jadi teladan dalam kehidupan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus Tuhan, inilah kerinduan kami. Yesus Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan. Pakai aku selalu ya Tuhan, menolong mendidik keluarga. Penuh kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus Tuhan, inilah kerinduan kami. Yesus Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan. Pakai aku selalu ya Tuhan, menolong mendidik keluarga. Penuh kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Penuh kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Penuh kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom WBT semuanya. Shalom. Ayo dong salam minimal 5 orang. Ayo salam minimal 5 orang. Katakan Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Ayo. Sambil dilihat mukanya harus tersenyum. WBT harus tersenyum semuanya ya. Nah, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. WBT apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah WBT kita sebagai wanita-wanitanya Kristus, kita harus mengucapkan kata-kata iman. Kata-kata apa? Kata-kata iman. Nanti kalau saya katakan Tuhan baik, maka WBT semua bilang setiap waktu. Kalau saya bilang setiap waktu, WBT bilang Tuhan baik. Coba ya tes ya. Tuhan baik. Setiap waktu
bilang Tuhan baiknya jempolnya itu harus ke atas ya. Siap ya? Tuhan baik. Setiap waktu. Tuhan baik. Tuhan setiap waktu. Iya, haleluya. Tuhan baik. Ayo nyanyikan semuanya. Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik. Jempolnya mana jempolnya? Setiap waktu dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik. Mantap. Dia baik setiap waktu. Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan ya. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian di mana? Dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik. Jempolnya, jempolnya. Dia baik setiap waktu. Katakan sama-sama. Sekalipun ku berjalan. Ada di mana? Dalam lembah yang gelap. Katakan sama-sama dengan iman. Tidak takut. Dia pimpin. Amin. Dan menjaga diriku. Apa janjinya? Dia berjanji takkan pernah tinggalkan. Sama-sama katakan. Dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik. Dia baik setiap waktu. Katakan lagi kalimat kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut. Katakan. Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji. Apa janjinya? Takkan pernah tinggalkanku. Dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik. Dia baik setiap waktu. Baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik. Dia baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Dia baik. Tuhan baik. Dia baik. Setiap waktu. Haleluya. Iya, Tuhan baik. Setiap waktu. Tuhan baik. Tuhan baik. Setiap waktu. Setiap waktu. Tuhan baik. Iya, haleluya. Silakan duduk dulu. Ya. Nah, WBT semua, kita semua adalah wanita-wanita yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan katakan kita adalah biji matanya Tuhan, ya. Kita akan belajar satu lagu baru, ya. Satu lagu baru kita akan belajar bersama-sama, ya. Kita akan sama-sama, ini lagunya gampang seperti tadi udah ditayangkan beberapa kali. Ayo. Oh, oh.
nanti kalau saya stop ya semuanya harus bergerak. Semuanya harus bergerak, penampilannya senatural mungkin, sesuai dengan apa yang ibu-ibu WBT semua mau. Kita semuanya gerak sesuai dengan kemauannya kita ya. Karena kita punya ciri khas dan kebaikan sendiri-sendiri, betul nggak? Ya, kita tidak sama dengan orang lain. Kita itu istimewa satu-satu di hadapan Tuhan. Amin. Ya, sebab itu kita nyanyikan pujian ini sambil gerak. Nanti kalau saya bilang stop, semuanya jadi patung. Wah, berdiri ya. Yuk kita sama-sama berdiri sama-sama. Yuk, semuanya langsung pakai gerakan. Ya, ayo ini para pengurus ke depan yuk. Ayo pengurus. Pengurus WBT ayo ke depan. Ayo. Di sini dong. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang, enak gerakannya, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkau ciptaan mulia. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkau ciptaan mulia. Gerakannya mana? Stop. Waduh, Ibu Sansan ini luar biasa. Ayo nyanyi lagi. Wanita berharga. Bukan apa? Bukan karena penampilan. Penampilannya gimana? Tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Stop. Risma lagi apa, Mak? Bisa. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata siapa? Kata Tuhan, engkau ciptaan mulia. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkau ciptaan mulia. Lagi ya, lagi kayaknya kurang heboh.
Terima kasih para pengurus. Silakan duduk WBT semua. Ya, kadangkala ya kita ini sebagai wanita tuh kalau enggak sempurna penampilan tuh rasanya teh aduh gimana gitu, betul nggak? Betul nggak? Atau ada yang biasa-biasa aja? Ah saya mah biasa aja nggak, itu juga nggak apa-apa. Berbeda-beda ya, tapi ada wanita-wanita yang aduh kalau dari atas sampai bawah itu nggak senada itu rasanya kurang pas. Kurang matching, jadi dari atas ya semua harus senada, pakai tasnya, kalau bisa pakai gelangnya, pakai apanya semuanya senada. Baru merasa bahwa penampilannya itu good. Padahal sebenarnya yang utama itu bukan di luar, tetapi yang di mana? Yang di hati ya. Karena Tuhan itu melihat yang di mana? Yang di hati kita ya. Tuhan itu melihat hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak ya. Sebab itu yang harus diperhatikan adalah apanya? Hatinya ya. Kita akan menjadi wanita-wanita yang selalu berharap kepada Tuhan ya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sebagai sebuah pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, panggil namanya. Yesus Allah.
Saudari Koni berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kebaikan Tuhan yang membuat kami ada sore hari ini berkumpul bersama dengan wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Wanita-wanita yang diciptakan untuk menjadi berkat bagi keluarga di mana mereka berada. Sepanjang hari kami memuji, sebab setiap waktu Engkau baik bagi kami. Terlebih hari ini, kami bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Tuhan akan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, pakai dia menyampaikan hati-Mu Tuhan kepada wanita-wanita di tempat ini. Dan biarlah kami menyediakan hati kami sebagai tanah yang baik untuk firman Tuhan tumbuh, berbuah, dan kami lakukan supaya firman itu tidak mati tetapi hidup karena kami melakukannya dengan Tuhan yang menjadi guru, pembimbing, dan penolong kami. Biarlah tidak ada yang terkecuali. Kami siap menyediakan hati dan pikiran kami untuk kami mendengar firman-Mu. Tuhan juga akan menolong. Kami akan memberikan persembahan kami. Dan kami akan memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Badai mundur ngiring Yesus tapi bolong. Kenapa ini ngelipek capek? Capeknya sekian orang kene keleku di ini. Nah, karena yang mundur kan Gusti Yesus tehnya adalah Gusti anu atos ngorbankeun nyawana orang. Itunya terang abige. Ya, tiba-tiba rek mundur. Aku udah asa cara rape gitu. Gusti Yesus ya karena sampai eta kana salib teh mawa eta mah rek ka gunung mate. Ibu-ibu bener nyara dalam ka gunung Golgota. Bener eta teh.
adalah Ibu Trivena yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom WBT yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ya, cetar semua nih tadi ya. Tadi kita sudah bersuka cita memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ibu-ibu tadi waktu datang ke tempat ini sudah dibagikan 2 kertas dan pensil ya. Nanti ada hal yang akan kita kerjakan. Tapi sebelumnya kita melihat tayangan di depan ini. Sudah bisa ditayangkan ya. Ibadah spesial WBT pada sore hari ini bertema lukisan hidupku. Nah, teman-teman semua kita akan lihat gambar di sini. Ini ada beberapa lukisan ya. Nanti WBT juga akan melukis sesuai dengan keahlian masing-masing ya. Ini kalau kita lihat ada gambar ini, kemudian ada juga ini, kira-kira yang bagus mana nih? Terus ada juga yang ini, ya. Nah, kalau kita lihat lukisan ini bisa hasilnya seperti tadi yang pertama, kedua atau ketiga, tergantung siapa yang melukisnya. Ya, jadi nanti kertas-kertas yang ada di tangan ibu-ibu semua, hasilnya gimana? Tergantung ibu-ibu. Ya, kalau kita lihat gambar yang pertama tadi masih ingat? Yang melukisnya ini, ya. Yang melukisnya ini. Kemudian gambar yang kedua. Masih ingat gambarnya? Yang melukisnya ini. Kemudian yang ketiga, yang melukisnya ini. Luar biasa ya. Nah, sekarang satu orang dapat 2 kertas ya. Nah, sekarang coba saya kasih waktu 1 menit saja. WBT menggambarkan di kertasnya masing-masing tentang diri kamu sendiri. Seperti apa digambarkannya? Silakan. Waktunya 1 menit. Ya, silakan. Gambar tentang diri sendiri. Mau wajah, mau badan, silakan, bebas ya. Kayak tadi, ada yang gambar rumah, ada yang gambar bunga, ada yang gambar abstrak ya. Pokoknya sesuatu yang itu tuh menggambarkan saya ya. 1 menit ya. Oke. Ada yang belum dibagikan ternyata ya. Kalau gitu saya kasih tambah waktu 1 menit lagi, jadi 2 menit totalnya. Silakan, nggak boleh nyontek ya, karena ini gambar versi masing-masing. Ya, sudah 45 detik. Silakan. Apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu silakan digambarkan, ya. Ada orang yang menggambar abstrak, ada orang yang kayak tadi rumah ya. Silakan bebas. Tidak ada benar atau salah, semuanya benar, ya. 1 menit lagi. Setengah menit lagi. Yula sudah selesai? Cari bolpen, tadi kan kebagian semua ya harusnya ya. Pensil semua dapat. Agnes sudah? Satu saja, 1 kertas ya. Wow, luar biasa. Iya, luar biasa. Sudah. Sekarang disimpan masing-masing gambarnya ya. Nah,
Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, temanya lukisan hidupku. Tadi saya sudah kasih kata kunci. Lukisan itu tergantung siapa yang melukisnya, ya. Kita akan baca ayatnya dalam Mazmur 45 ayat 2C. Kita akan berdiri ya bersama-sama. Kita akan baca ini menjadi ayat mas kita. Mazmur 45 ayat 2C. 2, 3. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Sekali lagi. Lidahku seorang juru tulis yang mahir. Silakan duduk. Ayat ini ada beberapa pengertian. Ada yang mengartikan pena itu seperti brush ya. Kalau kita lihat gambar di situ, brush itu dipakai buat melukis, menulis ya. Kalau teman-teman lihat film kungfu ya, orang nulis itu kan pakai kayak brush seperti itu ya, tulisan-tulisan. Nah, tulisan itu tergantung bagaimana kita, siapa yang menulis dan apa yang kita tulis. Nah, ternyata di firman Tuhan disampaikan, lukisan apa yang akan terjadi dalam hidup kita tergantung lidah kita. Nah, kalau kita bicara lidah artinya tergantung perkataan kita. Ya. Nah, teman-teman, di sini ada penelitian yang menarik. Perempuan menurut penelitian setiap hari ngomong rata-rata 20.000 kata. Sementara laki-laki hanya sekitar 7.000. Berarti cuman sepertiganya. Ya. Jadi kalau misalnya suami kita, adik kita atau teman kita laki-laki tapi ngomongnya kayak perempuan, berarti harus dipertanyakan dia perempuan atau bukan. Nah, jadi perempuan itu memang sangat mudah ngomong ya. Mungkin teman-teman pernah lihat waktu dulu sempat IG-nya viral, ada ibu-ibu yang ngomong sampai mimik mukanya nggak tahu tuh apa yang diomongin ya. Saya nyari videonya nggak nemu, tapi ternyata fakta bahwa perempuan itu memang suka berkata-kata. Nah, tinggal menurut firman Tuhan ini, kata-kata kita ini mau melukis tentang apa? Nah, ini kita mau lihat sama-sama, ada penelitian yang sangat baik ya. Ini adalah Dr. Masaru Emoto, dia itu peneliti dari Jepang. Dia ini banyak meneliti dan salah satu penemuannya adalah tentang air. Ya, tentang air. Jadi dia membuat penelitian. Ada 2 penelitian yang dia lakukan. Nah, jadi dia ngetes air ditempatkan di tengah-tengah. Kemudian ada orang berkeliling. Orangnya ngomong langsung atau dalam hati dia ngomong ke air tersebut. Ya. Semua orang silahkan mau ngomong apa ke air itu. Dan kemudian air itu diteliti. Ternyata setiap air itu ada kristal-kristal yang keluar. Nah, kristal yang dihasilkan ternyata tergantung ucapan yang disampaikan. Teman-teman lihat ini gambar indah banget ya. Jadi setiap kata-kata yang keluar ternyata menghasilkan kristal yang berbeda. Nah, kemudian anak-anak yang meneliti itu ngetes gambarnya kayak apa. Nah, di sini ternyata hasilnya beda-beda. Kristal yang cantik ini dihasilkan ketika kita berkata-kata syukur, cinta, sayang, terima kasih. Cantik ya? Tapi ketika kita ngomong setan lu, brengsek lu, no, gambarnya kayak gini. Kemudian kamu menjijikan, kamu menjengkelkan saya, gambarnya kayak gini. Ketika kita bilang terima kasih, akhirnya menggambarkan seperti ini. Begitu juga ketika kita bilang abadi, kekekalan, kemudian kedamaian ya. Cantik semua ya.
Nah, ternyata bukan kata-kata saja, tapi ketika ada lagu, ya, ketika lagu pujian dinyanyikan, bentuknya seperti ini. Tapi ketika lagu heavy metal, musik rock tuh yang teriak-teriak, kayak gini gambarnya. Nah, kemudian penelitian kedua, Mas Saru ini bikin ada nasi diwadahin 3 wadah, ya. Wadah yang satu dikasih kata-kata yang sayang, terima kasih, kata-kata yang baik. Kemudian wadah yang kedua kata-kata kebencian. Kemudian wadah yang ketiga diantepin, dicuekin, nggak diapa-apain. Ya, nah kemudian wadah-wadah nasi ini disimpan selama 27 hari. Nah selama 27 hari kata-kata yang penuh cinta itu aku sayang kamu, kamu luar biasa kayak gitu ya. Tapi kalau yang kebencian, aku benci kamu, kamu menyebalkan. Sebaliknya yang ketiga diantepin, dibiarin. Nah kemudian kita lihat apa yang terjadi setelah 27 hari. Ternyata setelah 27 hari ada perbedaan. Nasi yang diantepin jadi kering, berkerak. Sementara yang kebencian hitam, busuk. Sementara yang punya kata-kata yang penuh kasih, bagus. Ada jamur yang hidup tapi jamur fermentasi. Jadi kalau kita bisa bilang kayak dibuat peyem ya, tape. Enak rasanya ya. Nah jadi kita bisa lihat ternyata kata-kata kita memiliki kuasa. Ini secara manusianya ya. Jadi belum bicara tentang firman Tuhan, kita lihat secara manusia semua orang setuju agama apapun kata-kata kita memiliki kuasa. Nah sadar atau tidak badan kita ini 70%-nya air. Jadi andai nih kita gak kenal Tuhan pun tapi kita bicara hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka apa yang terjadi? Hal yang positif juga, karena di dalam tubuh kita ini 70% air akan bereaksi seperti tadi, kristal-kristal tadi. Tapi demikian sebaliknya, kalau kita cuekin atau bahkan kita bilang I hate you, saya sebel sama kamu, kamu menjengkelkan, kamu merugikan, kamu bangsat misalnya. Apa yang terjadi? Rusak kristal airnya, berarti badan kita pun rusak. Ya. Itu begitu dahsyatnya kata-kata yang kita katakan. Nah sekarang kita mau lihat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, jadi kalau teman-teman kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 nanti teman-teman bisa baca di rumah. Di situ kita lihat bahwa ada penciptaan dunia ini. Awal di situ disampaikan dunia ini belum berbentuk gelap. Ya, sudah ada roh Allah tapi masih gelap. Nah, kapan bisa jadi terang? Ketika Tuhan berfirman. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan and God said, let there be light. Jadi ketika Tuhan berkata, jadi terang, baru terang itu jadi. Jadi kalau teman-teman lihat rohnya sudah ada, tapi roh itu seakan-akan tidak aktif sebelum ada kata-kata yang disampaikan. Nah demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita ini sudah punya roh Allah di dalam. Kita tahu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan setiap orang menerima kuasa dari roh Allah. Tapi roh Allah ini kadang-kadang kenapa serasa tidak bekerja? Karena kita tidak berkata-kata, kita tidak mengeluarkan kata-kata kita. Ya, seperti dalam ayat ini. Nah kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ditulis pada mulanya adalah the word. Word itu apa? Kata-kata. Jadi segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada kalau ada kata-kata ya. Nah hari ini kita akan belajar kata-kata yang kita ucapkan bukan sekedar tadi manusia yang berdasarkan penelitian saja. Tapi kata-kata yang kita ucapkan itu adalah bagian dari tindakan profetik. Teman-teman mungkin sering dengar istilah profetik. Apa itu profetik ya?
Profetik ini asal katanya dari profet alias nabi. Jadi apa yang kita katakan, kita nggak bicara atas kekuatan kita. Tapi kita bicara atas apa yang kita dengar dari Allah. Sesuai firman Tuhan. Ya, mungkin teman-teman di sini sering ya, ayo kita doa keluarin suara. Itu tindakan profetik. Kemudian ketika kita angkat tangan, ya, aku diberkati. Biasanya gimana? Ada tindakan begini kan? Nah, itu tindakan profetik. Kemudian, ayo kasih berkat ke teman-teman. Gimana kasih berkat biasanya? Lempar. Nah, itu tindakan profetik. Salah satu contoh di Alkitab tindakan profetik adalah Naaman. Ya, Naaman mau sembuh disuruh apa? Disuruh nyelam, celup-celup badannya. Dia nggak tahu gimana saya bisa sembuh, tapi dia nurut. Itu tindakan profetik. Kemudian kita ngelilingin, ketika Israel mengelilingi tembok Yeriko. Mana ada orang perang cuman disuruh ngelilingi tembok. Tapi itu tindakan profetik. Nah, jadi perkataan kita secara manusia ada bedanya dengan orang-orang dunia. Kita tidak bicara atas dasar kekuatan manusia, tapi kita bicara atas kekuatan Allah. Kita sudah dengar firman Tuhan berkata apa? Seperti tadi pujian, kamu wanita yang berharga. Amin. Jadi jangan pernah dengar kata orang, kata diri kita bahwa saya gimana berharga, saya mah jelek, saya mah gendut misal. Ya, enggak. Tuhan sudah ciptakan kita luar biasa. Tinggal kita setuju apa tidak dengan firman Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang lukisan hidup kita dari kata-kata. Yang pertama, sadari bahwa kata-kata kita memiliki kuasa. Ya. Jadi di dalam Amsal 16 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di sini dikatakan dikuasai itu artinya ditentukan. Jadi mau kita bicara baik, maka akan terjadi baik. Kalau kita bicara buruk tentang kita, maka akan terjadi buruk. Coba, siapa di sini kalau bangun tidur ingat-ingat? Apa kata-kata pertama yang diucapkan saat bangun tidur? Makasih atau aduh Senin deui euy gitu. Kudu gawe deui masih tunduh gitunya, atau aduh badannya sakit gitu, ada? Ya. Nah, apa yang kita katakan, apalagi yang berulang-ulang kita katakan, di sini dikatakan menggemakannya. Ya, mungkin di sini teman-teman waktu kecil kayak saya suka main gitu ya. Suka pernah nemu sumur kosong terus teriak, "Halo!" Nanti kedengarannya apa? Halo, 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 halo gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau gema itu kita ngomong sekali akan dapatnya beberapa kalinya. Nah, kalau kita ngomong kamu hebat, ngomongnya apa? Kamu hebat, 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 hebat. Tapi kalau kamu brengsek. Nah, ya. Jadi tergantung kita mau menggemakan apa. Ya. Nah, jadi hukum gema itu seperti itu. Apa yang kita katakan artinya kita ngasih nyawa ke hal-hal tersebut. Jadi misal kita lagi jualan. Aduh, ini hujan. Misalnya jualannya rujak misalnya ya. Ini mah alamat teu payu, ya mah balik gitu. Bawa pulang lagi ke rumah. Kira-kira apa yang terjadi? Beneran gak akan laku. Misalnya sakit badan gitu ya. Saya waktu setahun lalu kan pengobatan terus menerus, itu luar biasa sakitnya. Kadang-kadang tergoda untuk bicara sakit gitu ya. Tapi kalau kita bilang itu seperti kita tuh mengimani bahwa memang sakit. Nah, sekarang tergantung pilihan teman-teman semua. Mau menghidupi kematian atau kehidupan? Mau menghidupi berkat atau kutuk? Jadi kalau kita lihat anak kita nakal, lincah gitu ya. Lincah, aduh ya bader gitunya, atau mau gimana?
Aduh sih, kan bisa kan, daripada kamu teh bengal banget kamu diem misalnya. Nah puji Tuhan anak saya aktif, ya aktifnya bisa disalurkan, main drum kek, atau disuruh lari-lari olahraga misalnya ya. Aktif siapa tahu jadi pemain bulu tangkis, ya jadi atlet atau apa gitu ya. Nah jadi kita harus percaya setiap kata-kata yang kita katakan artinya kita ngasih nyawa sama kata-kata itu, sama apa yang kita lihat itu, apa yang kita rasakan itu. Coba sekarang tepuk sebelah kiri kanannya. Kata-kata yang kamu ucapkan punya kuasa loh. Ya, ke sebelahnya lagi. Kata-kata yang kamu ucapkan punya kuasa loh. Ayo. Nah, kalau memang sadar kata-kata yang kita ucapkan punya kuasa, ngomong dong sama sebelahnya, kamu hebat. Ya, hebat, luar biasa. Jadi kalau kita ngomong hebat, jadi gimana? Jadi hebat. Kalau ngomong cantik ya. Jadi nggak perlu obat yang macam-macam untuk awet muda ya. Nah di sini dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Jadi saya bacakan, mungkin teman-teman kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami pun juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kadang-kadang orang bilang, saya udah percaya Tuhan, mau gimana lagi, tapi keadaan gak berubah. Keadaan gini-gini aja, malah rasanya jadi makin jelek. Saya doain suami saya, kok suami saya makin error. Nah, coba iman kita di sini dikatakan tidak cukup hanya percaya, tapi kita harus punya roh iman. Roh iman itu apa? Percaya di hati, berkata-kata di mulut. Jadi kita punya iman itu ibarat kita punya senapan, punya pistol. Pistol ini bekerja kalau kita tarik pelatuknya. Kalau kita tidak tarik pelatuknya, bekerja nggak pistolnya? Nah, tarik pelatuk itu ketika kita berkata-kata. Jadi kalau kita mau mengaktifkan iman kita, beberapa minggu yang lalu Theo juga sampaikan harus punya iman yang disertai perbuatan. Nah, perbuatannya apa? Berkata-kata. Ya. Jadi kalau kita percaya sesuatu, misalnya keluarga saya dipulihkan, badan saya disembuhkan, saya semakin awet muda, enggak sakit, dagangan saya laku, segala macam, bukan hanya disimpan di hati, tapi diucapkan, ya, diomongin. Karena ini ada janji Tuhan dalam Bilangan 14 ayat 28. Seperti yang kamu katakan, itu yang akan aku lakukan. Luar biasa enggak? Tuhan tuh sudah kasih senjata sama kita. Sudah kasih jalan keluar. Dia akan melakukan apa yang kita katakan. Nah, kalau kita nggak mengatakan sesuatu, kira-kira Tuhan bekerja nggak? Jadi bukan berarti Tuhan di bawah kita, bukan. Tapi ketika kita berkata-kata, itu tuh kita tuh seakan-akan menyatakan saya setuju sama Tuhan. Saya setuju sama firman Tuhan, jadi seperti firman Tuhan. Ketika kita sakit, firman Tuhan bilang bilur-bilur menyembuhkan. Ketika saya merasa lemah, firman Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Ketika saya merasa lagi miskin, firman Tuhan bilang diperkaya. Ya, karena itu mari ibu-ibu semua, kita perhatikan kata-kata kita selama ini. Apakah kita ketika ada impian, ada harapan, apa cuman simpen, ditelan di hati aja, atau bahkan dikubur, atau kita ucapkan. Ya, saya pengen kita mau membuat gerakan profetik ya, karena kita yakini
what you confess ya, you will possess. Artinya apa yang kamu yakini, apa yang kamu imani, itu yang akan kamu miliki. Nah, nanti kita mau bikin gerakan ya, percaya di hati ya, di sini bentuk hati bisa ya semua ya. Ya, ya itu ya, nanti itu kita akan gerakin. Nah, yang pertama sadari bahwa kata-kata kita memiliki kuasa. Kemudian yang kedua, gimana caranya supaya lukisan hidup kita indah. Bukan hanya kita menyadari kata-kata kita punya kuasa, tapi kita harus menjaga hati kita. Ya, di dalam firman Tuhan yang terkenal ayatnya, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ada ayat yang mengatakan lagi, dalam Lukas 6 ayat 45 dan Matius 15 ayat 18, orang yang punya apa yang dikatakan di hati itu kan terlontar dari kata-katanya. Jadi apa yang dikatakan itu sesuai hatinya. Ya, jadi nggak mungkin hati dia hitam, dia ngeluarin putih. Atau sebaliknya, dia ngomong hitam tapi padahal misalnya dalamnya putih, nggak mungkin. Semuanya selaras dengan apa yang di hati. Karena itu teman-teman, kalau kita pengen mengeluarkan hati kita, apa kata-kata yang baik, lihat dan jaga hati kita. Ya, nah jaga hatinya gimana caranya? Kita pertama harus mengisi hati kita dengan pembendaraan yang baik. Jadi ibaratnya kalau kita punya stok persediaan makanan, ya, kalau kita pengen badan kita sehat, nggak mungkin dong di kulkas kita isinya cireng, seblak, ya, teh kotak, apalagi yang kalori-kalori tinggi. Kalau kita pengen sehat gimana? Buah-buahan, makanan yang rendah kalori, kayak gitu ya. Nah demikian juga, kalau kita pengen hati kita, kata-kata kita baik, hati kita harus diisi dengan stok atau pembendaraan yang baik. Nah sumber terbaik dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, jangan lihat masalahnya, tapi lihat firman Tuhan tentang masalah itu. Ya, itu yang pertama. Jadi iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terus terang saya tidak pernah nonton TikTok. Di sini ada yang suka nonton TikTok? Wah, ya eksis ya, semua tahu ya. Kalau saya terus terang menghindari. Lebih baik saya tidak lihat. Tapi ada kesukaan saya yang suka diprotes sama Ko Andreas. Saya punya kesukaan dengar cerita detektif ya. Jadi kayak kasus pembunuhan, misteri segala macam. Nah itu pun harus hati-hati kita saring ya. Karena apa yang sering kita dengar, sering kita lihat, itu bisa membentuk kita. Ya, mungkin teman-teman kemarin baru dengar ada kisah yang sangat miris. Satu anak diperkosa bergilir sama 4 remaja. Ketika ditanya kok bisa? Karena mereka suka nonton video porno. Jadi ternyata tontonan itu mempengaruhi apa yang di otak kita. Jadi teman-teman mungkin dalam hal ini coba, selain kita isi pembenaran kita dengan yang baik firman Tuhan, kita mulai sortir apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, terutama dari media sosial. Lebih baik media sosial kita pakai untuk mewartakan firman Tuhan. Ya, di kita ada IG Maranatha, teman-teman bisa share ayat firman Tuhan dari situ, ya, dan lain sebagainya. Bisa, ya. Nah, kemudian yang kedua triknya supaya kita bisa menjaga hati, selain kita isi dengan hal yang baik, sortir yang tidak baik, kita harus buang sampah di hati kita. Siapa di sini yang masih ingat perkataan mamahnya waktu masih kecil? Sorry, di sini ada yang 50 tahun ke atas, angkat tangan. Nah, ya. Ada nggak yang masih ingat ucapan orang tuanya waktu kita usia 7 tahun? Ada? Ngomong apa? Ibu ada yang ingat nggak Bu? Ngomong apa mamahnya? Udah dimaafin. Mama saya pernah bilang saya anak sia.
tapi puji Tuhan saya berhasil. Itu aja. Ya katanya saya tuh kan pernah gini ya ceritanya ya dikit. Waktu itu ada saya dan kakak saya tuh saya bangun, kakak saya tidur, tiba-tiba ada yang 17 Agustusan tuh ada jual lotre ya buat ini. Terus mama saya datang, saya bangun posisinya, sini mas saya yang ambilin mah lotrenya. Jangan kamu mah anak sial gitu, anak sial. Tapi saya tolak dalam nama Yesus setelah saya kenal Tuhan, puji Tuhan saya sampai saat ini saya sekolah walaupun saya tuh biaya sendiri gitu ya. Saya bisa sekolah sampai S2. Kakak saya yang dibilang itu cuma tamat SMA, ya itulah puji Tuhan, Tuhan Yesus baik gitu aja. Luar biasa. Nah, Ibu masih ingat waktu kecil dibilang anak sial. Saya waktu kecil pernah dibilang si Iteng. Karena saya kan 4 bersaudara. Kakak saya dan adik saya tuh Chinese banget, saya kelihatan beda sendiri. Sampai saya waktu kecil, Trivena kecil pernah nanya loh, saya tuh anak siapa? Karena saya dibilang si Iteng. Dan si Iteng ini stigma yang sampai mungkin SMP-an. Nah SMP puji Tuhan untuk kenal Tuhan dan di situ dipulihkan. Kebayang nggak kalau nggak kenal Tuhan? Disimpan si Iteng. Di sini ada yang disebut pesek, si pesek atau si gendut, ya. Misalnya Vena gendut, Vendut. Kata orang tua kita zaman baheula mah panggilan sayang. Sekarang apa iya benar kayak gitu panggilan sayang? Enggak boleh ya. Nah sekarang nih di sini kan masih ada calon ibu-ibu muda. Jangan pernah ngasih cap negatif sama anak kita. Ya, nah misal waktu kecil kita pernah dapet cap seperti itu yang bikin luka, bikin marah, bikin jengkel, bikin sakit hati, buang, lepasin. Kasih pengampunan. Tadi Ibu bilang kasih pengampunan dan ternyata dari situ hidup kita bisa berubah. Amin. Jadi coba diingat-ingat, pernah nggak ada orang yang bilang sama kita, kamu mah nggak tahu diuntung, kamu mah perempuan brengsek, kamu mah nggak beruntung. Pernah nggak? Tolak dalam nama Yesus, buang, ganti dengan firman Tuhan. Ganti dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Amin. Ya, jadi itu yang bisa kita jaga, lakukan untuk menjaga hati kita. Karena dikatakan dalam Roma 10 ayat 10, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, ini ada contoh Abram menjadi Abraham. Abram waktu usia 75 dia sudah berpikir, saya nggak mungkin jadi seorang bapak. Sampai umur segini saya nggak punya anak. Jadi dia udah berpikir, ya udah deh warisan saya mau dikasih ke bujang saya aja. Bujang dia namanya Eliezer ya. Jadi dia udah merancang seperti itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tahu hati Abraham. Abram waktu itu ya. Abram itu artinya bapak yang mulia kalau nggak salah ya. Tuhan ganti. Tuhan ajak dia dibawa kemana? Lihat langit dan lihat pasir. Kenapa Tuhan minta dia lihat langit dan lihat pasir? Tuhan ngebawa Abram melihat langit dan melihat pasir supaya Abram merubah hatinya. Di hatinya dia sudah punya stigma, saya nggak punya turunan. Tapi Tuhan ajak, lihat pasir, sebanyak itulah keturunanmu. Ketika Tuhan ajak lihat langit, lihat bintang, sebanyak itulah keturunanmu. Padahal Abram lihat, gak mungkin saya punya anak. Ya, jadi kalau kita lihat Tuhan itu di sini tuh ya. Hati kita akan mengeluarkan perkataan. Kalau perkataan kita baik, maka akan keluar berkat. Tapi sebaliknya, waktu Abram awal belum kenal Tuhan, di hatinya dia sudah bilang dan ngomong, aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Jadi itu kata-kata yang baik bukan? Bukan. Dan akhirnya dapat berkat enggak? Enggak.
dia harus diuji selama 25 tahun. Ya, tapi ketika dia mengganti dan dia lihat ketindakan profetiknya, dia lihat langit, dia lihat pasir, dan Tuhan ganti namanya menjadi Abraham. Abraham itu artinya apa? Bapak banyak bangsa. Sarah tadinya namanya Sarai ya. Sarai itu artinya perempuan mulia, tapi kemudian kalau Sarah itu perempuan dengan banyak anak ya. Nah, jadi kebayang nggak waktu Abraham dipanggil jadi Abraham, ketika ada orang nanya, kamu siapa? Bapak banyak bangsa, bapak banyak anak. Anak kamu udah ada belum? Belum. Tapi dia terus menyampaikan, aku bapak banyak anak, aku bapak banyak bangsa. Terus ketika dipanggil sama istrinya, Abraham, bapak banyak bangsa. Terus menerus. Dan itulah yang terjadi dalam hidupnya. Nah sekarang, cap apa yang mau kita cap dalam diri kita? Tadi saya sudah minta teman-teman melukis, menggambar di kertas yang pertama ya. Nanti kita harus mengelontarkan iman. Tadi saya sudah bilang iman itu ibarat senjata yang kalau tidak ditarik pelatuknya tidak akan bekerja. Dia itu, iman itu bukan hanya percaya, tapi harus memperkatakan. Jadi faith is believing and speaking ya. Karena itu kita mau katakan ini. Percaya di hati, katakan di mulut. Pakai gerakan tadi. Percaya di hati, katakan di mulut. Lagi. Percaya di hati, katakan di mulut. Ingat ya, itu. Nah, saya mau ulang lagi tadi gambar kristal air. Teman-teman lihat. Thank you. Gambarnya indah banget ya. Tapi ketika kamu bodoh, lihat gambarnya. Tapi kemudian ketika kita bicara kebenaran, cantik sekali. Ketika kita bilang kamu bikin saya sakit, gambarnya jelek. Kemudian ketika kita bilang I love you, cantik ya. Apa yang terjadi ketika kita bilang anak setan? Nah, tuh lihat gambarnya. Ya. Nah, sebelum berdoa, lihat kristal air seperti apa. Setelah berdoa, indah, luar biasa. Ya. Yuk kita mau bangkit berdiri. Ini jadi kebiasaan kita di depan, cermin di rumah, ya. Kita mau katakan, aku sehat, aku cantik dan sehat, ya. 2, 3. Di mana ya? Dari hati keluar di mulut. Percaya di hati, katakan di mulut. Jadi jangan aku cantik dan sehat cuma di mulut doang, hatinya nggak setuju, ya. Selaras, oke? Lagi. Aku, ya. Kemudian, aku, Tuhan, puji Tuhan. Lagi. Amin. Terus. Ya, luar biasa. Silakan duduk. Ini contoh kata-kata profetik yang bisa kita sampaikan. Ya. Jadi, teman-teman, saya kasih kesempatan di kertas kedua, teman-teman menulis kata-kata profetik, doa profetik, apa yang akan terjadi di hidupmu. Silakan. Musik boleh mengalun ya. Saya mau ngasih kesaksian sedikit sama teman-teman semua. Lukisan ini saya buat tanggal 7 sampai 11 bulan 6 2018. Waktu itu saya sedang ada di penjara dan sedang hancur-hancurnya hati saya.
Karena saya melihat saya di penjara, anak saya yang satu di Singapura, anak saya yang satu harus dititipkan di pembantu, suami saya juga ke Jakarta, terpecah semuanya, dan keluarga kami hampir di ujung tanduk. Tapi puji Tuhannya saat itu saya diingatkan oleh firman Tuhan, lakukan tindakan profetikmu, maka keluargamu akan dipulihkan. Dan waktu itu saya belajar melukis, lalu saya ambil tindakan profetik ini, saya cari gambar, sebisa-bisanya saya melukis, saya gambar suami saya, anak saya dan saya disatukan. Padahal pada waktu itu keluarga kami lagi hancur-hancurnya. Secara manusia waktu itu sangat tidak mungkin, karena kami sudah sepakat bercerai. Tapi Tuhan mengerjakan perkara yang luar biasa. Sesuai dengan apa yang kamu yakini dan apa yang kamu perkatakan, baik dari ucapanmu, baik dari tindakanmu, Tuhan akan melakukannya bagi kita. Saat ini saya kasih kesempatan buat teman-teman semua. Mungkin tidak perlu menggambar seperti contoh saya. Teman-teman bisa berkata-kata. Teman-teman bisa menulis apa yang kamu harapkan. Mungkin terkait dengan pribadimu, terkait dengan keluargamu, terkait dengan anakmu, atau mungkin mertuamu. Percaya di hati, katakan di mulut. Dan Tuhan akan mengerjakan perkara yang luar biasa. Kalau teman-teman sudah selesai menulis, lipat dengan rapi, pegang itu dengan keyakinan. Kita akan naikkan Tuhan, ku percaya. Tulis dengan iman dan katakan, apa yang kamu imani itu akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku kuasa-Mu bekerja. Katakan dengan penuh iman. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berkata, saat ku berkata, kuasa-Mu bekerja. Yang percaya, kita akan bangkit berdiri. Genggam tulisan di tanganmu. Katakan itu. Katakan apa yang kamu imani sesuai firman Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Kaulah jawaban di setiap doa. Saat ku berkata, saat ku berkata, Roh-Mu bekerja. Katakan dengan penuh iman, Tuhan, ku percaya. Percaya kuasa-Mu sempurna.
apa yang kamu tulis. Silakan ucapkan dalam hatimu, katakan dengan mulutmu, percaya Tuhan sedang bekerja luar biasa dalam hidupmu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan Kau jawaban dalam setiap doaku. Engkau akan bekerja saat ku berkata Tuhan. Haleluya, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku bernyata, Roh-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berkata, saat ku berkata, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berkata, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berkata, saat ku berkata, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berkata, kuasa-Mu bekerja. Saya kasih kesempatan buat saudara-saudara untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, kami percaya Tuhan. Tuhan sudah memberikan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Saya sehat, saya diberkati Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan. Anak-anakku diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara, bagi saudara yang punya kerinduan dan menyatakan tindakan profetikmu, silakan maju ke depan dan bawa kertas yang sudah kamu tulis. Kamu katakan di hadapan Tuhan dan kamu maju ke depan sebagai bukti kamu percaya dan kamu akan melihat apa yang kamu percayai. Silakan saudara, jika saudara ada yang ingin didoakan secara khusus, mari maju ke depan, bawa kertasmu dan kamu sampaikan isi hatimu dengan suaramu di hadapan Tuhan. Silakan, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu kata-katamu. Mari saudara-saudara yang lain ucapkan apa yang kamu ingin lihat. Bukan ucapkan apa yang kamu rasakan, tapi ucapkan apa yang kamu percaya. Jadi di dalam hidupmu, jadi mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi.
terjadi. Haleluya. Saya minta saudara-saudara pengurus yang lain bantu mendoakan. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja. Silakan berkata-kata. Apa yang kamu tulis, katakan di hadapan Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berkata, saat ku berkata, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, haleluya, kami percaya. percaya di hati kami dan kami mau katakan di mulut kami bahwa berkat Tuhan itu ada dalam hidupku. Aku sehat, aku cantik, aku diberkati, keluargaku diberkati, anak-anakku dipulihkan, keluargaku, ekonomiku dipulihkan. Semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami Tuhan mau membelajar Tuhan. Setiap kata-kata kami adalah kata-kata yang sesuai firman Tuhan.
Kami tidak mau berkata-kata sia-sia. Kami mau menyampaikan apa yang sesuai firman-Mu. Karena kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan acara selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya mau panggil 2 saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengenalkan seorang ibu kepada saudara sekalian. Silakan ditampilkan gambarnya. Ibu ini bernama Nancy Matthew Elliott. Ya, Nancy Matthew Elliott. Musik boleh mengalun. Nancy Matthew Elliott ini di slide saya tadi yang terakhir adalah sosok perempuan yang menarik dan berpendidikan. Ya, dia ini adalah seorang istri dan dia punya 7 orang anak dan dia bekerja menjadi seorang guru. Nah, pada waktu awal pernikahan dia mengalami masalah. Dia harus dipisahkan dari suaminya karena masalah perang, ya, masalah politik. Sehingga dia harus berjuang ngurusin anaknya. Dan dia tuh sempat kehilangan 3 anaknya karena meninggal, masih kecil. Jadi dari 7 ini 3 meninggal. Dan waktu dia melahirkan anak yang ke-7, anak yang ke-7 ini kurang normal. Sakit-sakitan, dan anak yang dia panggil Al ini lahirnya nggak normal dan baru bisa bicara di usia 4 tahun. Rata-rata anak kita kalau bisa bicara usia berapa? Setahunan, 2 tahun ya. Ini baru bicara 4 tahun. Nah, Al ini dia didik dan kemudian sekolah. Sampai suatu ketika Al ini pulang dari sekolahnya ketika kelas 3 bawa surat. "Ma, ini ada surat dari kepala sekolah." Nah, Nancy ini baca surat itu. Kemudian dia menangis. Si Al kecil ini bingung, kenapa mama saya nangis? Nah kemudian, "Mah, kenapa mama nangis? Emang itu surat ngomong apa?" Lalu Nancy ini bilang, surat ini bilang anak mama adalah anak yang jenius. Sekolah terlalu kecil, terlalu sederhana sampai gak bisa didik, makanya udah belajar di rumah aja. Bilang seperti itu. Dan akhirnya sejak saat itu Al kecil itu tidak sekolah, tapi belajar di rumah, dididik oleh Nancy Matthew Elliott ini. Dididik. Sampai berpuluh tahun kemudian, Al ini jadi ilmuwan yang hebat. Salah satu penemuan yang luar biasa, dia menciptakan bola lampu. Dia adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menjadi inventor terbesar di dunia. Pegang hak paten banyak, ada 1093 hak paten. Dia punya perusahaan yang besar sekali. Jadi ilmuwan yang sangat dihargai dan kita boleh merasakan manfaatnya sampai hari ini. Kemudian Thomas Alva Edison ini setelah beranjak dewasa dan mamanya beranjak tua, di usia tuanya dia meninggal. Dan kemudian Thomas Alva Edison ini beres-beres. Dan kemudian dia nemu surat yang waktu kelas 3 SD itu dikasih dari sekolah. Kemudian dia lihat suratnya. Ternyata suratnya itu nulisnya apa? Anak ibu mengidap gangguan mental. Kami tidak sanggup mendidiknya, karena itu gak usah datang lagi ke sekolah. Saat itulah Thomas Alva Edison menyadari yang dilakukan oleh mamahnya berpuluh-puluh tahun yang lalu.
Dan dia nulis, sampai saat ini terkenal. Dia bilang, Thomas Alva Edison adalah seorang anak bodoh yang berkat ibu pahlawan menjadi jenius abad ini. Bisa kita bayangkan kalau Mama Nancy ini bilang persis seperti isi surat itu ke anaknya? Apa yang terjadi? Apakah ada Thomas Alva Edison? Apakah ada bola lampu? Enggak akan ada. Tapi Nancy Matthew Elliot ini memilih tidak berbuat sesuai yang ditulis. Dia berbuat sesuai yang dia yakini. Anaknya jenius, anaknya sehat, anaknya jadi luar biasa. Dia memilih skenario yang membesarkan hati anaknya. Membalik cerita, menutup kelemahan anaknya. Dan dia memperkatakan apa yang dia yakini. Dan bergerak sesuai yang dia percayai. Saya mau kasih kesempatan 2 orang. Siapa yang mau bergerak berdiri di sini menyaksikan apa yang sudah didapat pada sore hari ini. Dari sisi kanan saya ada? Silakan. Ayo cepat. Ayo kesempatan bersaksi. Ada? Ada? Ayo, puji Tuhan. Boleh pinjam mic? Siap, satu orang lagi ya dari sisi kanan ya. Oke, Ibu mau bagiin apa? Salam buat kita semua yang hadir di sini. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Beberapa bulan yang lalu banyak hal yang saya lalui yang mungkin menurut anak saya, baik saya pribadi, bahwa saya itu tidak akan bisa seperti sekarang. Maksudnya sakit atau gimana? Dimana saat itu mama saya itu sakit. Mamanya sakit, Mama saya sakit. Saat sakit mama saya itu sudah, vonis itu udah benar-benar dikatakan bahwa saat itu mama saya itu sudah tinggal menunggu kasih Tuhan. Dan Gak ada harapan ya? Ya, tidak ada Oke. harapan untuk hidup. Hanya tinggal menunggu waktu. Banyak hal yang dilakukan, banyak hal yang kami jalani selama menunggu mama di ICU. Segala macam alat yang ditempelkan di tubuh mama saya itu. Dan setiap orang yang datang besuk waktu itu dari gereja, dari mana juga, memang pendeta hanya bilang berserah kepada Tuhan saja. Oke. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi Ibu lakuin apa? Jadi saat itu kami berdoa bersama-sama di saat mama kami itu sudah kritis waktu itu ya. Kami anak-anak cucu semua udah kumpul. Anak dari jauh juga udah kumpul. Kami hanya mengatakan bahwa mama kami ini masih bisa hidup. Amin. Dan Mama ternyata kami ini masih bisa sehat. Walaupun semua yang datang itu dari itu mengatakan tidak mungkin. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Yang lain hanya dalam 12 jam, sekian jam, amin, kembali dipanggil Bapak. Tapi mama saya ini luar biasa. Di saat mama saya sadar di ICU, yang pertama kali dia katakan apa? Aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. luar biasa. Saat ini saya sudah berserah. Kalau Tuhan berikan umur panjang, saya sehat kembali. Tapi kalau Tuhan mau panggil saya sudah bersedia dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Waktu itu kapan, Bu? Bulan apa? Bulan 7 ya. Bulan 7. Sekarang sudah bulan 9 ya. Jadi kalau orang lain 12 jam lewat, 6 jam lewat, ini udah 2 bulan lebih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar Sampai biasa. saat ini mama saya udah, pas kemarin periksa terakhir, jantungnya sudah mulai membaik, tidak membalon ke sana ke sini. Iya. Paru-parunya sudah tidak ada genangan airnya, terus ginjalnya sudah baik,
udah kembali dan dia udah bisa, yang tidak mungkin berjalan, yang udah ini Bisa jalan? bisa jalan. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Ya, jadi iman dari cucu, dari anak, termasuk dari iman Ibu ini sesuai jadi apa yang dia katakan ya. Ada satu orang dari sini? Oke. Ingat durasi ya, Bu. Ya. Oke. Mau kesaksian apa? Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Iya, dalam hidup yang saya. mana? Kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Pertama, ya saya tadinya coba-coba usaha kecil-kecilan, tapi Tuhan kasih jalan yang terbaik. Sampai sekarang udah 4 bulan, aku sedikit ada yang pesen langsung saya kerjain. Jualan apa Ibu? Kasih bocoran. Ada sesuatu yang Rahasia. ada sesuatu yang Apa tuh, makanan ada tuh atau apa? makanan. Oh, makanan. Dari aku. Jadi puji Tuhan, Tuhan selalu kasih jalan yang terbaik di dalam hidup saya, sekeluarga. Keduanya anak aku juga. Pertamanya nggak sengaja juga lagi ya buka laundry. Jadi puji Tuhan sekarang udah alat listrik, pulsa. Tuhan kasih yang terbaik di dalam hidup kita. Yang penting kita selalu bersyukur sama Tuhan setiap pagi, lebih dekat lagi, lebih lekat lagi sama Tuhan. Selalu Tuhan buka jalan. Pengen tahu, Ibu ke makanannya ngomong apa? Ke makanan yang dijual. Makannya yang Ya, dijual. apa? Yang udah tahu udah, yang Ya, udah enggak, ngomong apa? Jadi supaya laku, Iya. enak atau apa tuh ngomongnya? enak. Pokoknya renyah gurih, enak Nah, lezat. ya. Itu dia. Terus ke laundry-nya ngomong apa? Ke laundry-nya tenang. Terus Ke laundry-nya ngomong apa? laundry halus, bersih, wangi, mantap. Ya, kasih Terima tepuk tangan kasih. buat Tuhan ya. Jadi Ibu Wawa ini mulai bisnis mengimani makanannya enak, renyah, apalagi tadi gurih diterima oleh pasar ya. Renyah, gurih, terlaku kayak percuma nyabunya. Nah sekarang laundry-nya juga harum, bersih, wangi. Nah jadi apa yang dihasilkan oleh laundry-nya selalu harum, bersih dan wangi ya. Tips dari kita mulai hari ini, setiap hari minimal 3 kata. Ucapkan apa yang kamu percayai dan kamu akan lihat Tuhan akan melakukan apa yang kamu ucapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Oke, ibu-ibu diberkati Tuhan? Ibu-ibu diberkati Tuhan? Weh, tadi saya juga berkata-kata Tuhan hujannya pasti berhenti. Sekarang udah berhenti. Puji Tuhan, saya percaya ibu juga berdoa ya hujannya berhenti ya. Tadi deg-degan gak? Aduh deg-degan hujan. Hujannya berhenti ya. Nanti tolong ya katain kalau ketemu saya kurus gitu ya. Supaya saya kurus. Ya, kurus gitu. Siska kurus gitu ya. Supaya saya Kalau kurus. ketemu saya bilang, saya ramah. Ramah ya. Biar gak judes lagi. Oke, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah kita ya. Tapi ada satu lagi apa ya Ibu Lin? Ada beberapa hadiah spesial. Wes. ini. Oh tadi yang tadi dulu, Hadiah. yang kesaksian dulu kita iya, kasih iya. hadiah ya. Kesaksian. Telur ya, buat Ibu Napi Tupulu dan Ibu Wawa. Ibu Wawa Aliang. Boleh? Iya. Semoga laris dagangannya. Ya, selamat ya. Oke. Ada lagi apa Ibu Lin? Udah. Yang ini udah ya yang kesaksian. Ibu-ibu, ini ada beberapa hadiah spesial yang sudah kami persiapkan. Ada 15 ya. Ada 15 ya. Banyak. 18 ya, 18 ya. Coba lihat di bawah kursinya. Nggak boleh pindah tempat duduk ya, nggak boleh Nggak pindah boleh tempat pindah duduk tempat ya. duduk ya. Coba di kolong kursinya Di kolong ada kursinya ada di gambar kursinya kado. Ada yang nempel enggak? Ada gambar kado Di kolongnya. di kolong. Ya, boleh maju, boleh maju. Boleh Ya. maju, yang ada gambar kadonya. Eits. Ya silakan Ci. Ada Kirani. 18. Yuk. Ya, boleh langsung ditukar ya. Mau yang merah merona? Iya, merah merona. Biar ibu-ibunya tambah Boleh. cantik. Ini hadiahnya. Ibu-ibunya tetap
Iya. Ya. Ada lagi? Di kubu sini nggak ada, kubu sini oh ada. Ayo tante maju. Iya sama-sama. Mana lagi? Ada lagi? Nah ya, saya cantik. Wah, mami saya dapat. Dia cantik mah. Ada lagi? Oh ya, Cici. Masih ya. ada? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang kursinya nggak didudukin. Berarti yang kosong-kosong ini ada nih ya. Tidak boleh Nggak pindah. boleh pindah, nggak boleh pindah, nggak boleh pindah. Nggak ada lagi. Arifin? Ada? Nggak ada. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, sisa 6 ya. Buat pengurus. Ya. Oke. Oke. Iya. Oh iya boleh deh. Yang Bolehlah itu bagikan saja. singer. Boleh singer ya. Kasih. Lanjut. Oke. Ya. Ya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan setelah itu kita akan doa berkat. Nanti saya serahkan kepada Ibu Santi. Lip balm. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah Oh, lip kita. cream. Malam hari ini ada beberapa pengumuman, saya akan bacakan. Kesatu, tadi kan ibu-ibu dikasih pensil. Nah nanti pas pulang, tolong pensilnya dikumpulkan kembali ya. Bentar, ada satu lagi. Tadi pas lagi lagu Wanita Berharga kan disuruh bergaya. Ada 5 orang ya yang mau kita kasih hadiah ya. Coba mana fotonya, boleh ditampilkan? Wow, ini siapa ini? Aduh, saya berarti nurun dari mami saya ya, nggak bisa diem. Ya, Ibu Sansan. Ada lagi yang kedua? Wes. Iya, istrinya Mas Adam. Adam Suseno. Wes. Ada lagi? Iya. Wah, dapat double, berarti dapat double telurnya. Ya, 3. Iya, Opung Erika. Ya, ada lagi? Tante Lina. Ya. Oke, oh ketawa si tante. Iya, oke ya saya serahkan kepada Ibu Santi. Hah? Oh iya, satu. Itunya mana? Iya, hari ini siapa yang baru pertama kali hadir boleh maju ke depan beserta dengan yang membawanya. Yuk, yang bawanya siapa? Ada Ibu Tina dibawa oleh Saudari Grace, ada Ibu Indah dibawa oleh siapa? Kalau nggak ada yang mau ngaku saya deh. Ya. Ibu udah ibadah. Maksudnya yang belum pernah ibadah ibadah. Oh ya maksudnya ibadah raya ya, maaf ya. Ini siapa yang bawanya? Boleh maju ke depan? Miss Rahel, oh Miss Rahelnya nggak datang ya? Oh ya boleh maju ke depan dulu, boleh maju ke depan. Iya. Oh ya, Ibu Syangli juga boleh karena baru pertama kali ikut ibadah WBT ya. Oke, iya maju. Iya maju. Ya tenang tante, tenang. Tenang ya. Jangan marah ya. Tenang. Tolong keamanan diamankan. Oke ya. Buat yang jiwa baru ada sedikit dari ada donatur ya. Selamat datang. Boleh geser dulu. Ya, selamat datang di WBT Maranatha. Semoga nanti kalau ada acara lagi kita boleh kembali bertemu ya. Oke. Nah, ini buat Grace ya. Oh, tante tadi sudah dapat 2 telur ya. Iya. Oh ya. Ya, oke, ini buat yang bawa jiwanya ya. Oke. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Semoga nanti kalau ada acara lagi boleh hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ya.
Silakan duduk. Oke, Ibu Santi. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan lagi pengumuman berikutnya ya Ibu-Ibu. Tanggal 30 September itu ada ibadah MPW Sepriangan di Banjar. Nah Ibu-Ibu semua kalau ada yang ingin ikut bisa ikut ya. Itu segera mendaftar di grup dengan biaya 150.000 udah termasuk dengan makan malam. Ya dengan bis ya, pulang pergi jadi enggak 150.000 itu udah pulang pergi dan makan malam. Enggak satu kali perjalanan nanti pulangnya sendiri, enggak ya, pulang pergi ya. Lalu berikutnya ada pengumuman bulan Oktober, itu ada ibadah doa WBT hari Selasa, minggu kedua jam 10 di Holis 8 ya. Lalu berikutnya penukaran souvenir. Tadi ibu-ibu dikasih ada nomor ya. Nomor 1 sampai dengan 50 itu dapat 3 souvenir, 3 hadiah ya. Ini isinya Hermes yaitu vitamin rambut. Nah, body serum, vitamin buat kulit tubuh. Dan cleanser yaitu sabun cuci muka. Ya, jadi tadi kan kita udah dapat firman ya, disegarkan secara rohani. Nah ini dari luarnya ya. Jadi cantik luar dalam gitu ya. Lalu yang nomor 51 sampai dengan selanjutnya mendapatkan 2 souvenir yaitu Hermes dan cleanser ya. Tadi hadiah kejutan udah selesai dan yang terakhir ibu-ibu bisa lihat ini jadi promosi ya. Jadi kaos ini ya, kaos ini bila ibu-ibu ingin membeli kaos ini ibu-ibu bisa memesan. Mesan ke siapa Ci? Ke Cipolin? Ke Cipolin ya, dikoordinir sama Cipolin, ibu-ibu bisa pesan. Ini ukurannya dari S sampai dengan XL, harganya 100.000. Di atas XL nambah 10.000. Ya, jadi ibu-ibu kalau berminat silakan pesan. Jadi kalau nanti kita ada acara, kemana next acaranya kita Ci? Tahun depan ya. November ya. November kita bisa pakai kaos seperti ini ya. Itu saja pengumumannya, sudah selesai, saya serahkan kepada Ibu Emma untuk doa berkat. Ibu-ibu mari kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah bagi kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Kami akan selalu berkata-kata iman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan menyertai kami. Kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Mari WBT semua angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kedatang kembali. Dan sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Saya serahkan kepada, silakan duduk. Oh, ibadah kita telah selesai, WBT semua, sampai jumpa di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tetap sehat dan semangat, Tuhan Yesus memberkati.